Jiwa-jiwa yang tidak tersedot paksa oleh panji penekan jiwa menjerit nyaring. Namun, semuanya sia-sia. Bahkan jiwa terkuat sekalipun, tanpa tubuh fisik, hampir tak mampu menahan panji penekan jiwa. Ini adalah tomat yang ditinggalkan Yang Mulia untuk Xiao Yan guna menekan iblis Ye Tian. Tentu saja, tidak ada masalah besar. Xiao Yan awalnya berpikir seharusnya hanya ada 2 jiwa di tubuh Zhan Chao, tetapi ia jelas meremehkannya. Setelah 1 jiwa lagi diambil dengan cepat, masih ada beberapa jiwa yang auranya terhisap keluar. Ini hanyalah jiwa terlemah di tubuh Zhan Chao. Jiwa-jiwa lainnya masih memberikan perlawanan keras kepala. Kedua sosok itu melayang di udara, tak bergerak. Bahkan, jelas bahwa keduanya terlibat dalam pertarungan hidup atau mati. Siapapun yang membuka mata lebih dulu akan menjadi pemenangnya. Raja Tianzang Senior, ada apa dengan ayah sekarang? Long Yi tidak mengerti apa yang terjadi di depan matanya, tetapi sangat khawatir, jadi ia bertanya. Jangan khawatir, ayahmu baik-baik saja. Sebenarnya, Raja Tianzang juga tidak yakin, tetapi mengatakan ini akan menenangkan Long Yi. Ye Beijing menatap bola merah itu, lalu menoleh ke Putri Duyung. Kau benar-benar tidak mengenalinya. Apa ini? Aku benar-benar tidak tahu, kata Putri Duyung dengan sungguh-sungguh, matanya yang sebening safir berbinar. Ye Beijing mengelus dagunya, tatapan penuh pertimbangan terpancar di matanya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ibu terlarang adalah benda tersegel, dia, ayahmu, juga tersegel di dalamnya, kata Ye Beijing perlahan, seolah-olah ia mengenalinya, seolah-olah ia tiba-tiba teringat, atau seolah-olah seseorang tiba-tiba memberitahunya. Namun, karena sifatnya yang aneh, tak seorang pun menemukan ibu terlarang. Meskipun aku belum melihatnya, ku dengar benda itu bisa membuka harta karun rahasia. Putri Duyung merenung sejenak, lalu menjawab perlahan. Pada saat ini, Zhan Chao di kejauhan menggigil, alisnya berkerut, dan jiwa lain lagi dipaksa keluar dari hatinya. Sama seperti He Fang, yang jiwanya telah dipaksa keluar dan kemudian diserap ke dalam panji penekan jiwa Xiao Yan. Pengambil alihan sudah setengah jalan, masih ada 2 jiwa terkuat yang tersisa. Xiao Yan hanya perlu mengeluarkan 1 jiwa lagi, dan tingkat keberhasilannya akan meningkat pesat. Ini bukan pertama kalinya Xiao Yan menerima bantuan dari kekuatan tak dikenal ini. Kekuatan ini telah membantunya. Kekuatan itu juga pernah muncul sebelumnya ketika Shen Si menghadapi serangan dahsyat pasukan surgawi Liaonan. Ia tahu sumber kekuatan ini, selain Ye Beijing, tidak ada orang lain. Hanya seseorang dari klan obsesif yang bisa memiliki kemampuan merasuki sekuat itu. Xiao Yan lebih khawatir mengapa Ye Beijing berusaha keras untuk berkultivasi bersamanya. Mungkin itu terkait dengan identitasnya sebagai anggota klan obsesif, tetapi mungkin Ye Beijing hanya menikmati sensasi mengejar sesuatu. Xiao Yan tidak yakin, karena kepribadian Ye Beijing sangat sulit ditebak. Tampak tidak berbahaya dan riang, ia jauh dari sederhana. Kecerdasan sejati terletak pada kemampuan untuk menyamarkan diri, menampilkan berbagai kepribadian yang berbeda. Ye Beijing adalah makhluk seperti itu. Dan ia tahu bahwa dengan membantu Xiao Yan dengan cara ini, Xiao Yan pasti akan menebak bahwa itu adalah dirinya. Identitasnya sebagai anggota klan obsesif sudah mengisyaratkan kepada Xiao Yan bahwa tindakannya merupakan bantuan sekaligus langkah menuju pencapaian tujuannya. Ia berharap menggunakan metode ini untuk menggerakkan Xiao Yan, sehingga ketika keduanya terkunci dalam perebutan kepemilikan. Pertempuran di kejauhan semakin sengit, dengan para putri duyung cahaya menderita banyak korban. Xuan Huang dan Feng Qi telah lenyap. Para putri duyung bayangan mulai tanpa henti menyerang istana bawah laut. Putri duyung segera berenang menjauh, sebuah harpa besar muncul di tangannya. Ia memainkan serangkaian melodi, suaranya menyebar keluar sebagai serangan sonik. Suara ini tampaknya secara khusus ditujukan pada para putri duyung bayangan yang telah menyerang, menyebabkan mereka menutup telinga dan mundur kesakitan. Namun, metode ini hanya dapat menahan mereka untuk waktu yang terbatas. Xuan Huang dan Feng Qi tidak dapat ditemukan di manapun. Pertempuran sekarang berputar di luar kendali. Jika para putri duyung cahaya terus seperti ini,
mereka kemungkinan akan binasa di dalam tubuh Zhang Chao. Dua jiwa terakhir sama-sama kuat, salah satunya adalah kekuatan jiwa Void Realm yang telah bertarung melawan Xiao Yan. Yang satunya lagi memiliki kekuatan keabadian ilahi tingkat keempat. Keduanya adalah jiwa-jiwa utama. Dua jiwa yang diperas Xiao Yan sama sekali tidak lemah, bahkan mencapai keabadian ilahi tingkat ketiga. Ini adalah jiwa yang sama yang ia lawan Zhang Chao di awal. Dalam pandangan Xiao Yan, mungkin Zhang Chao yang ia lawan di awal adalah jiwanya yang sebenarnya. Dan sekarang, kedua jiwa di tubuhnya berasal dari Siming. Namun, kekuatan kepemilikan Xiao Yan terlalu kuat, begitu kuatnya sehingga bahkan dia sendiri sangat terkejut. Kepemilikan yang begitu kuat. Xiao Yan telah dengan paksa memeras jiwa tingkat keempat keabadian ilahi. Saat ini, Xiao Yan hampir menguasai 50% dari tubuh ini. Selanjutnya adalah pertarungan dengan jiwa terakhir yang tersisa. Kepemilikan yang begitu kuat. Apakah kau dari alam kuno dewa dan iblis? Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tubuh ini telah dipelihara selama ribuan tahun. Jika kau melepaskanku, aku berjanji akan memberitahumu segalanya, termasuk apa bola merah itu. Jiwa terakhir Zhang Chao menanggapi Xiao Yan, karena ia merasa bahwa melanjutkan tidak akan membawa harapan kemenangan. Kecuali Xiao Yan menyerah, kepemilikan ini akan gagal. Rencana terlarang, kau ingin menggunakannya untuk membuka laut ilusi, untuk membuka rahasia di dalamnya, kan? Suara Xiao Yan perlahan terdengar, menyebabkan jiwa Zhang Chao bergetar hebat. Kau telah mencari jiwaku. Zhang Chao tak percaya. Xiao Yan masih merasuki seseorang. Mungkinkah ia mencari jiwanya saat ini? Aku sudah tahu sejak awal, kan? Kalau kau tidak tahu, kenapa kau mencoba mencurinya? Xiao Yan mengirimkan suaranya ke tubuh Zhang Chao. Dua kekuatan berbeda meletus di dalam tubuh Zhang Chao, menyebabkan tubuhnya berubah menjadi ungu dan biru. Saat mencapai titik ini, Zhang Chao sudah terluka parah, tingkat kultivasinya menurun drastis. Jika ia tidak bisa mengambil jiwanya, ia akan segera jatuh dari alam abadi ilahi. Ia hanya memiliki kekuatan jiwa alam void yang kuat, tapi itu jauh dari cukup. Bagaimana kau tahu? Karena kau mengenal kami, kenapa tidak bekerja sama untuk membuka harta karun rahasia dan mencarinya bersama? Kami tidak memiliki kebencian yang mendalam, kenapa kau harus begitu kejam? Kata Zhang Chao, merasakan ancaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kalau itu kau, kenapa kau membiarkan lawan yang kalah pergi padahal kau bisa dengan jelas memasuki harta karun rahasia itu sendirian? Bagaimana kalau kita masuk bersama? Xiao Yan tersenyum dan berkata, tidak juga. Harta karun rahasia ini, sekalipun kau tahu, kau takkan bisa membukanya tanpa bantuanku. Benarkah? Xiao Yan terkekeh. Tuan anjing, kurasa tidak. Apa susahnya membuka harta karun rahasia? Saat itu, sebuah suara terdengar dari dalam bola merah. Bersamaan dengan itu, cahaya biru memancar dan menghantam tubuh Xiao Yan, menyebabkan rantai tak kasat mata itu hancur berkeping-keping. Teknik pencekikan terlarang itu langsung dinetralkan.